Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Reza dari Banyuwangi. Halo Reza. Nah, jadi kisah horor yang dikirim sama Reza ini adalah kejadian nyata yang dia alami pada tahun 2006 lalu, Wak. Sekarang Reza sudah berusia sekitar 26 tahun dan sudah bekerja. Dan by the way, atas permintaan Reza juga, Wak, semua tokoh yang ada di cerita ini sudah kami samarkan untuk menjaga privasi dari keluarganya ya. Nah, gini, Wak, sedikit informasi tentang Reza. Jadi Reza ini adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Anak pertama ini namanya Mas Hanif, anak kedua inilah si Reza ini, anak ketiga cewek namanya Ratna, terus ada lagi anak bungsu nih, cewek juga namanya Mawar. Sementara itu ayahnya bernama Pak Agus dan ibunya bernama Bu Sari ya. Nah, mereka ini, Wak, semuanya tinggal di rumah kontrakan di suatu desa yang kita sebut aja lah namanya ini Desa Tani. Nah, kisah horor yang dialami sama Reza ini bermula ketika Pak Agus ini atau bapaknya tuh membeli sebidang tanah bekas kuburan yang ada di wilayah Desa Tani itu. Nah, rencananya, Wak, Pak Agus ini akan membangun sebuah rumah di atas tanah tadi supaya mereka tuh nggak ngontrak-ngontrak lagi gitu. Uangnya sudah ada dan hanya mampunya ya beli di tempat bekas kuburan itu gitu kan, Wak. Nah, tapi di sisi lain Bu Sari, ibunya Reza ini menolak keras rencana itu, Wak, karena dia tuh takut mengalami kejadian horor apabila mendiami tanah bekas kuburan ya kan. Nah, mendengar kekhawatiran istrinya, Pak Agus cuma bilang gini, udahlah Bu, nggak usah mikir aneh-aneh. Toh Bapak beli tanah ini supaya kita cepat punya rumah sendiri, Bu. Dan lagi kalau misalnya kita rajin berdoa, insya Allah kok nggak ada apa-apa, kata Bapak kan. Nah, setelah diyakinkan terus sama Pak Agus nih, akhirnya Bu Sari pun setuju lah, Wak, dengan keputusan itu. Mereka juga nggak ada pilihan lain kan. Nah, karena istrinya sudah setuju, Pak Agus pun segera, Wak, langsung membangun rumah sederhana dengan material seadanya waktu itu. Nah, dia masih pakai macam batang kayu dan juga beberapa anyaman bambu gitu, Wak, untuk bisa dijadikan dinding. Terus selesai membuat dinding itu, Pak Agus lanjutlah itu memasang genteng untuk bisa melindungi mereka dari air hujan dan juga terik matahari. Dan hanya dalam kurun waktu 1 minggu aja, Nat, waktu itu rumah itu pun akhirnya selesailah dibangun, rumah sederhana ini kan, Wak. Nah, setelah rumahnya itu siap ditempati, Pak Agus pun segera langsung mengajak istri dan anak-anaknya untuk pindahlah itu dari rumah kontrakan ke rumah baru. Dan supaya Bu Sari ini mau diajak pindah juga, Wak, ya walaupun udah setuju tapi kan Bu Sari itu sebenarnya masih agak berat gitu pindah di sana kan. Cuman Pak Agus ini pandai pula, dia dibelikannya lah itu perabotan rumah yang semuanya tuh masih baru, Wak. Mulai dari ranjangnya baru, nah dia kasur, bantal, meja, pokoknya semuanya baru lah. Jadi Bu Sari ini macam disogok gitu sama lakinya, Wak. Dan ternyata betul pula berkat sogokan itu Bu Sari yang tadinya agak ragu-ragu gitu kan, akhirnya mantap tuh untuk pindah ke sana. Nah, meski rumah itu memang dibangun di atas tanah bekas kuburan, Wak, awal-awal kami tinggal di sana, awal-awal aku tinggal di sana tuh semua baik-baik aja, nggak pernah ada mengalami kejadian yang aneh gitu. Semua berjalan lancar dan normal, harmonis lagi tanpa ada kejanggalan sedikit pun. Tapi selang beberapa minggu kemudian, Wak, mulailah itu muncul sederet gangguan mistis yang menimpa mereka, khususnya yang menimpa Wawa kita ini si Reza. Jadi ceritanya kan pada suatu malam, Wak, Reza ini sedang menonton TV bersama bapaknya Pak Agus dengan posisi bersampingan dan menghadap ke arah jendela yang memang dibiarkan terbuka gitu. Nah, pas lagi asik nonton, Wak, mereka dikejutkan dengan batu yang dilempar dari luar nih, terus kenalah ke dinding rumah mereka itu kan, bunyi dar gitu. Bukan dar dong, dar itu kan kalau meledak gitu kan. Padahal udah ada editor kan bisa kasih sound effect kan ya gitu, gitu kan. Nah, Pak Agus yang kaget dengan suara itu ya refleks berdiri lah kan, ngecek nih siapa yang ngelempar rumah kita pakai batu. Dan setelah dicek, wah, ternyata betul nih ada batu, cuman batunya tuh tampak macam nggak biasa. Nah, dia batunya warna hitam, terus bentuknya bulat macam telur ayam. Jadi kan nggak ada batu yang bulat sempurna macam telur ayam kan, itu kayak gitu, makanya nggak biasa bentuknya. Nah, melihat kejadian yang tidak biasa itu, Pak Agus bilang, ini siapa nih yang lempar batu, ngapa batunya juga kayak gini bentuknya, berani-beraninya usil sama kita nih. Reza, coba aku tengok itu di luar ada siapa di sana, nah, kata gitu. Enggak apa, takut aku, kata si Reza kan. Udahlah, aku masa gitu aja takut. Ayo kita cek bareng-bareng. Bapaknya takut juga nih mungkin kan. Ayo cek, temenin bapak, kata. Dah tuh mereka berdua pun segeralah keluar dan mengecek nih siapa tuh yang ada di sana gitu kan, buat ngecek sekitar. Nah, pas mereka ngeliat ke sekeliling, Wak, tiba-tiba mereka nengok tuh ada sesosok makhluk. Nah, dia tubuhnya hitam legam, bola matanya putih, terus melotot ke arah kami. Tapi dari jauh memang. Itu nggak aku aja ngeliat, bapak aku juga nengok. Itu apa tuh? Pas kami berdua udah nengok, belum sempat ngereaksi apa-apa nih, makhluk itu pun tiba-tiba melarikan diri, Wak, menuju ke arah semak-semak, bukan menghilang ya, melarikan diri. Nah, anehnya ketika makhluk besar itu kabur, Wak, Reza sama bapak tuh sama sekali tidak mendengar ada suara macam tapak orang kabur. Kalau memang itu orang kan harusnya terdengar suara semak kesak-kesaknya semak-semak kan. Ini enggak, berlari, bukan dia terbang, berlari tapi nggak ada suaranya, dia berlari kencang gitu ngejauhin kami tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Aduh, merinding. Ah, disitulah, Wak, Pak Agus sama Reza ini yakin, oh itu tuh bukan orang tuh, pasti itu hantu tuh. Nah, iya Pak, itu hantu tuh, Pak. Dan di saat yang hampir bersamaan, Wak, hawa di sekitar mereka pun tiba-tiba berubah mencekam hingga bikin mereka merinding sebadan-badan. Hekong tiba-tiba merinding, bukan nggak enak nih suasananya, kata bapak. Nah, karena takut mereka pun langsung lah itu, Wak, berdua nih masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Nah, pas udah di dalam nih, Pak Agus bilang, nah, jangan kau ceritakan kejadian ini sama siapa-siapa ya, apalagi sama mamamu. Bapak khawatir mamamu nanti jadi parno pula terus minta pindah pula rumah nih, nggak bisa, nggak ada lagi duit bapak nih. Udah cukup kamu sama bapak aja yang tahu peristiwa ini ya, kata bapak. Iya Pak, siap, kata Reza kan. Udah nih. Nah, setelah saling berjanji untuk tidak membocorkan kejadian tadi, Wak, Pak Agus dan juga Reza pun langsung lah itu balik ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Dan untungnya, Wak, malam itu mereka pun tidak mengalami gangguan mistis lagi, sehingga mereka bisa tidur dengan nyenyak hingga pagi tiba ya.
Nah terus keesokan paginya Wak, baik Pak Agus maupun Reza kembali lagi menjalani aktivitas mereka dengan normal seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Agus pergilah itu ke ladang ya kan bekerja, sementara Reza pun berangkat ke sekolah seperti biasanya. Nah awalnya nggak ada hal yang aneh nih Wak, tidak ada hal aneh sedikit pun yang terjadi di hari itu. Hari ini hari kedua ya, tapi di saat waktu sudah memasuki siang hari, Reza, aduh aku ngebayangin belum ceritanya aku udah merinding. Reza ini kembali mengalami kejadian horor untuk kedua kalinya Wak ya. Jadi ceritanya siang itu Reza ini kan baru balik sekolah kan, dia berjalan kaki lah gitu mau ke rumah. Nah sesampainya di depan rumah Reza tuh nengok pintu rumahnya yang biasanya terbuka Wak, ini tertutup. Biasanya jam-jam segitu mama aku pasti buka pintu nah dia. Mereka tuh yang tipe jarang tutup pintu tuh loh Wak, kecuali malam gitu mau tidur. Nah itu pasti selalu buka pintu. Kok tumben pintu rumahku ketutup, ini mama aku lagi pergi apa enggak nih gitu kan. Nah karena penasaran Reza pun segera langsung dicoba diketok, dibuka, rupanya nggak dikunci. Nah pas baru aja melangkahkan kakinya ke dalam Wak, Reza nengok ada 4 anak kecil Wak, 3 perempuan ada 1 laki-laki kan, lagi asik-asik itu bermain di ruang tamu aku. Nah awalnya aku pikir itu anak-anak tuh ya udah temannya si Ratna, dia kan punya adik-adik 2 kan, temannya si Ratna anak yang ketiga ini. Tapi ternyata bukan Wak, bukan kawan Ratna. Karena apa? Karena keempat anak itu tiba-tiba bertingkahnya agak aneh, janggal gitu. Jadi pas Reza nih macam mau mencoba menyapa Wak, belum lagi nyapa, baru mau coba dek pengen kayak gitu ini tapi belum terucap nih, aduh merinding. Keempat anak itu tiba-tiba bareng-bareng menatap siapa, menatap si Reza, terus muka mereka nih pucat semua, ekspresinya datar. Kebayang nggak Bang Glenn? Mereka lagi main-main. Hah, kayak gitu. 4 nih, 4 anak kecil semua lagi. Aduh, kenapa aku gak enak langsung. Terus takut lah aku yang cerita aja takut Reza. Apa nih? Nah karena dia takut dipandangin kayak gitu, langsung buru-buru kabur nih Reza ke arah dapur sambil manggil mamanya. Bu, ibu di mana? Kata gitu kan. Nah mendengar teriakan Reza, Wak, ternyata Bu Sari nggak di dapur, lagi tidur siang, terbangun gara-gara diteriakin sama Reza kan. Ada apa nak? Kenapa kamu teriak-teriak kayak gitu nih? Kenapa? Itu di ruang tamu ada anak-anak lagi main Bu, tapi kok wajahnya aneh kali. Siapa mereka tuh Bu? Kata gitu. Siapa nih? Mereka kawannya Ratna kan Bu? Anak-anak dari mana? Orang dari tadi di sini Bu cuman berdua sama Mawar si Bayu adiknya tuh kan. Si Ratna yang ada lagi main keluar sama kawan-kawan yang nggak ada main kesini. Nah Reza yang tidak percaya dengan perkataan ibunya gegara, aku nengok Nat, nggak percaya lah dia bilang kalau misalnya itu bukan manusia kan. Akhirnya dia memberanikan diri lagi untuk mengecek ke ruang tamu. Sampai di sana keempat anak itu udah nggak ada, udah hilang loh. Kemana pergi mereka kok cepat kali perginya? Nah di titik inilah Wak, Reza pun akhirnya yakin bahwa keempat anak tadi kemungkinan besar adalah hantu lagi. Meskipun takut di sana Reza berusaha untuk mengusir rasa takut itu dan bersikap biasa saja. Udahlah oke, santai Reza, mungkin mereka cuma mau kenalan. Toh mereka juga nggak sampai ngapa-ngapain aku, cuman nampakkan diri aja. Cuman kau bilang Reza, ya Allah. Dah lah nih kan, dah kejadian kedua nih. Nah setelah peristiwa horor di siang itu, nih siang tadi itu siang loh, bukan malam, siang. Dan setelah kejadian di siang itu Wak, situasi pun tiba-tiba kembali aman, di mana Reza ini sudah tidak pernah lagi Wak mengalami kejadian mistis. Ya, sampai akhirnya tibalah suatu masa di mana Reza ini kembali dihantui sama teror penampakan ketiga kalinya dengan tahap yang jauh lebih ekstrim lagi Wak. Nah jadi ceritanya Wak, pada suatu hari sekitar jam 7 malam, Reza ini baru aja pulang ke rumah kan setelah dia pergi mengaji. Nah sesampai di rumah Wak, Reza ini segera masuklah ke dalam kamar dan bergegas mau tidur karena memang udah ngantuk kali. Nah pas dia ini, aduh ini serem sih, pas dia ini lagi enak-enaknya tidur, Reza ini dengar suara pintu kamarnya diketok. Waktu dia buka ternyata Ratna, adiknya yang masih nomor 3 ini kan. Nah karena memang Reza sama Ratna ini tidurnya sekamar Wak, dan Reza pun biarkanlah si Ratna ini masuk seperti biasa. Tapi waktu itu ya Nadia, aku udah ngerasa aneh karena Ratna ini sama sekali nggak nyapa dia. Kok tumben adik aku nggak ngetok pintu? Pintu kan nggak dikunci, harusnya kan kalau memang dia ada tahu itu kamarnya dia main masuk aja kan. Ini nggak dia ketok pintu nggak dikunci pula. Harusnya kan masuk aja kan. Nah ini kok dia diam aja, harus aku dulu yang bukakan pintu. Terus dia pun masuk diam aja, padahal Ratna ini orang yang biasanya banyak omong Wak. Wah apa mungkin dia lagi capek kali ya gitu kan. Nah tapi karena Reza sendiri ini masih mengantuk Wak, dia pun memutuskan untuk kembali lagi tidur tanpa memperdulikan si Ratna tadi. Nah tidur lagi lah di si Reza ini kan. Di tengah tidurnya yang sudah nyenyak ini, tiba-tiba Reza ngerasa dadanya tuh sesak Wak, seolah-olah macam tertimpa beban yang berat kali kan, macam sesak kali napas aku Nadia. Reza pun mencoba membuka mata dia Wak sambil menggerakkan badannya, tapi nggak berhasil, nggak bisa aku buka mata, nggak bisa aku gerakkan badannya. Di situ Reza langsung sadar kalau dia ngapain, ketindihan dia di situ kan. Nah dengan cepat Reza pun langsung mencoba berdoa dalam hati supaya badannya ini bisa digerakkan lagi. Tapi sebelum upaya itu berhasil Wak, samar-samar matanya si Reza ini nengok. Ini kan memang nggak bisa terbuka tapi masih bisa lah, aku agak intip-intip gitu kan dia. Dari samar-samar matanya itu Reza lihat ada kepulan asap hitam dan juga cahaya hijau di dekat pintu kamarnya tadi itu. Apa tuh? Kok ada hitam? Kok ada cahaya hijau gitu kan. Nah belum sempat mencerna semua itu, tiba-tiba kepulan asap hitam itu berubah sosok Wak, jadi genderuwo. Bukan, jadi sesosok kuntilanak berambut panjang, bajunya putih, wajahnya hancur. Dan hanya selang beberapa detik aja cahaya hijau tadi pun barulah itu dia berubah jadi sosok genderuwo, tinggi, besar, bulunya lebat, matanya merah. Langsung ada 2 penampakan tuh di tengah-tengahku kayak gini tuh dia kan. Nah melihat penampakan semengerikan itu langsunglah shock si Reza ini kan. Dia berusaha teriak nih tapi nggak bisa, suara nggak bisa keluar Wak. Nggak nyerah di situ aja, Reza pun berusaha menggerakkan
mengulurkan tangannya dan menyikut si Ratna nih yang lagi tidur di samping dia kan, dengan tujuan supaya Ratna tuh bisa bangun, terus bantuin dia nih lepas dari ketindihan itu. Tapi setelah dia coba macam disikut-sikut dengan sekuat tenaga itu, Ratna nih nggak bangun-bangun juga. Wah, Reza pun berusaha lagi kan sekuat tenaga melirikkan matanya ke arahnya si Ratna nih, bukan ke depan lagi. Nih soalnya kok tumben adik aku nggak bangun-bangun nih. Dan setelah mata Reza berhasil melirik Ratna, wah, ternyata di samping tuh bukan adik ya, bukan Ratna, melainkan sesosok pocong dengan kain kafan berdarah-darah terus bau busuk kali. Tapi karena tubuhnya tuh masih nge-freeze, wah ya udah Reza tuh nggak bisa berbuat apa-apa selain menangis. Lah Reza di situ gegara takut. Ya aku merinding. Padahal udah terang set ini kan, udah lama aku soalnya nggak syuting di sini. Aku balik. Sumpah gak enak suasananya. Nah, di sisi lain mungkin karena lihat si Reza itu ketakutan, wah, si sosok kuntilanak yang tadinya berdiri depan Reza tuh mulai macam dia berjalan gitu ngedeketin keranjangnya si Reza. Terus duduklah dia di samping kanannya Reza, wah. Bisa kalian bayangin di sebelah kiri aku tuh ada pocongnya dia, sebelah kanan aku ada kuntilanak. Jadi Reza ini dihapit sama dua hantu nih, wah. Dan belum cukup sampai di situ aja, wah. Sosok kuntilanak itu tiba-tiba macam dielusnya gitu kepala Reza kan dengan tangannya, macam tangan itu macam tajam kalian, mungkin kukunya hitam, terus panjang gitu kan. Terus beberapa saat kemudian, wah, si sosok kuntilanak tuh ngomong. Dia bilang apa? Siro arep tak gowo ning alamku, katanya gitu. Wah, dengar ucapan itu makin takut lah aku jadi karena dia. Aku kalau bisa pingsan aku di situ, ya Allah. Nggak pingsan pula. Reza cuma berusaha sebisa mungkin membaca surat pendek dalam hati. Semua surat aku baca, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Anas, semua aku bacakan. Nah, pas baru aja selesai dia baca surat Anas yang terakhir itu, wah, akhirnya barulah itu tubuh Reza yang awalnya nge-freeze, ngebeku itu bisa kembali digerakkan lagi. Dan di titik itu Reza pun tidak menyia-nyiakan kesempatan, dia langsung berteriak sekencang mungkin kan, tolong, katanya kayak gitu. Tapi di saat Reza berteriak, wah, gangguan mistis yang dialami itu justru makin parah, nggak hilang sosok tuh doh. Sosok genderuwo yang tadinya masih berdiri di depan kasurnya itu, wah, tiba-tiba macam ditariknya kakinya si Reza itu pakai tangan yang besar kali itu. Nah, dia besar terus macam terasa lembab gitu, ha? Apa nggak makin syok si Reza tuh? Awe, Allah, aku kalau jadi kau Reza ya pura-pura pingsan aja udah. Bapak ibu tolong aku, kata Reza kayak gitu. Tolong. Dan semakin Reza berteriak, wah, sosok genderuwo itu justru makin kencang lagi narik kaki si Reza itu. Sehingga setengah badannya si Reza itu hampir memang mau jatuh keranjang. Bayangkan sama kalian. Gak nyerah di situ aja, Reza balik lagi teriak. Dia sebisa mungkin aku teriak sampai berserak suaraku tuh, Nadia. Minta tolong dia. Dan untungnya teriakan kali ini didengar, wah, sama bapak ibunya memang tidur di kamar sebelah kan. Nah, khawatir terjadi sesuatu dengan Reza, wah, mereka pun dengan cepat langsung menghampiri Reza yang ada di kamarnya. Nah, pas baru aja buka pintu nih, wah, ya, baru buka pintu, Pak Agus sama Bu Sari langsung berteriak juga, wah. Gegara apa? Gegara mereka juga nengok tiga makhluk yang ngerubungin Reza tuh, kunti, pocong sama genderuwo tuh tengok sama mereka berdua. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, anakku, kata gitu kan. Dan setelah mendengar Bu Sari istighfar, sosok pocong dan sama kuntilanak yang berada di kanan kirinya si Reza tuh barulah ngilang, wah. Ngilangnya betul-betul dalam satu kedipan mata, kata si Reza nih. Sementara itu sosok genderuwo tuh masih ada di sana, dan masih berusaha menarik kakinya si Reza. Terus ngomong, wah, genderuwo tuh, "Gue bakal tak gangguin sampai mati," kayak gitu. Nah, nengok anaknya dalam keadaan kayak gitu, Pak Agus yang tadinya ketakutan akhirnya memberanikan diri untuk mengusir si sosok itu. Pergi kau setan ya, jangan kau ganggu anak aku, pergi kau. Nggak pergi sosok tua. Langsung Pak Agus baca ayat kursi lantang tapi suara dikeraskan, auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Sampai akhirnya barulah genderuwo tuh menghilang. Baru hilang, wah. Ya, aku nggak bisa ngebayangin si kondisi malam itu kayak gimana, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, setelah semua sosok itu menghilang, Pak Agus dan Bu Sari pun langsung lah itu dipeluknya Reza dengan perasaan khawatir. Nah, di situ mereka mikir, ini apa jangan-jangan Reza nih kayak gini nih gegara ini ya, gegara kita belum ngadain pengajian ya, Pak. Ini gangguannya udah ekstrim ini gitu kan. Memang kami belum sempat dia bikin pengajian gitu kan. Akhirnya karena hal itu, wah, Pak Agus pun segera langsung mengadakan pengajian di malam Jumat dengan mengundang beberapa warga. Udah lah kan. Dan setelah pengajian itu selesai digelar, wah, situasi di rumah kami pun akhirnya kembali aman dan nyaman lagi. Tapi waktu itu beberapa hari si Reza ini macam ketakutan terus, wah, ya shock lah. Kalian bayangin lah. Astagfirullahaladzim, aku jadi bayang. Ada lah tuh kan. Sampai di sini, wah, udah nggak ada lagi tuh gangguan mistis yang dialami sama keluarganya Reza. Ya, tapi nih ya, meskipun situasi di rumah Reza itu sudah kembali aman, wah, bukan berarti situasi di desa Tani ini juga ikutan aman. Kenapa? Karena ternyata teror mistis itu malah berbalik, wah, menghantui para tetangga yang tinggal di sekitarnya rumah Reza yang awalnya bebe aja desa Tani ini, tiba-tiba diteror juga. Hampir setiap hari Reza ini selalu mendengar keluhan dari tetangganya tentang kejadian mistis yang menimpa mereka. Konon katanya, wah, tetangga kanan kirinya ini sering kali itu dengar suara pintunya diketok, tapi 3 kali. Tuh, waktu dibuka nggak ada siapa-siapa. Terus ada lagi para tetangga ini juga sering tuh cium bau amis darah, bau kali. Sekaligus juga ada suara tertawa kuntilanak di atas genteng mereka saat malam tiba. Awalnya ngalamin memang cuma 1-2 orang aja kan, Wak. Tapi lama-kelamaan teror itu pun mulai merembet ke tetangga lain yang rumahnya jauh dari rumahnya Reza. Awalnya sekitar aja nih, kiri kanan aja, kan habis itu makin jauh diteror juga kayak gitu. Dan karena warga yang mengalami teror itu makin hari makin banyak, Wak, ya mereka jadi nggak berani keluar rumah lah waktu malam-malam kan. Hampir seluruh warga desa Tani itu, Nadia, selalu mengurung diri mereka di rumah sehingga
sehingga suasana di desa gitu pun ya jadi sunyi, jadi mencekam gitu kan. Dan karena situasi di sana itu makin sepi, Wak, sosok-sosok itu pun justru makin kesenangan lagi. Jadi bukannya berhenti neror nih, Wak, mereka ini malah makin lagi sering ngantuin warga desa Tani itu. Nah, karena terornya itu nggak kunjung berhenti setelah berbulan-bulan loh ya, berbulan-bulan, warga ini pun akhirnya lama-lama jadi jengah juga. Ini kita nggak bisa nih hidup kayak gini terus. Ini tempat tinggal kita sendiri kok ya, jadi kita yang nggak nyaman. Semakin kita takut makin menjadi-jadi nanti mereka, makin senang mereka gangguin kita, kata warga kan. Nah, dari situ lah akhirnya warga Tani ini pun mengadakan musyawarah, betul-betul musyawarah tuh ada di balai desa kan, dan berdiskusi untuk menghentikan teror mistis yang memang menimpa mereka itu. Dan setelah bermusyawarah, warga ini pun sepakat untuk mengadakan ritual ider bumi atau ritual bersih desa yang dilakukan dengan cara yang cukup unik nih menurut aku. Jadi mereka itu akan mematikan seluruh lampu rumah warga itu pada saat malam tiba. Lalu nanti warga ini akan berkeliling ke seluruh penjuru desa dengan hanya membawa obor aja. Dan ritual ini dilakukan dengan tujuan untuk yaitu membersihkan desa Tani tadi dari sosok-sosok yang selama ini meneror mereka itu. Kasihlah ritual ider bumi. Warga telah rame-rame gitu. Dan alhamdulillahnya acara itu pun betulan berhasil, Wak, karena memang sehari setelah acara ider bumi itu, baru sehari aja, warga dan juga keluarganya Reza kembali lagi sudah tidak mengalami kejadian horor lagi. Dah, pokoknya aman lah ini pokoknya kan. Tapi itu juga gak berlangsung lama rupanya, Wak, karena selama beberapa bulan kemudian aja nih, Reza kembali lagi mengalami Reza kembali mengalami kejadian mistis untuk kesekian kalinya. Terornya itu masih ada, tapi bedanya kalau dulu Reza ini dihantui sama sosok pocong, kuntilanak, sama genderuwo, Wak, kali ini Reza itu dihantui sama sekelompok makhluk halus yang tidak kalah mengerikan dari sebelumnya. Sumpah yang ini makin serem, Wak. Sosoknya nggak serem sih, nggak yang pocong kuntilanak, cuman ini lebih serem menurutku. Jadi nih pada suatu hari Reza ini lagi nonton TV, Wak, sampai larut malam. Nah, pada saat itu Reza ini sama sekali nggak ngerasa takut lagi. Ditambah lagi memang desa juga udah bersih lah gitu kan dari gangguan mistis. Orang juga udah hampir setahun nggak ada apa-apa kok di sini gitu kan. Nah, tapi ketika waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari nih, Wak, ya, samar-samar Reza dengar ada suara rombongan bapak-bapak, Wak, ngomong gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dari kejauhan, kalian tahu jadi itu suara apa? Suara orang macam lagi bawa jenazah kan kayak gitu. Di situ Reza mikir, loh, emangnya ada orang yang meninggal ya? Dari tadi kok nggak ada dengar pengumuman di masjid gitu kan? Kan memang beberapa kebiasaan di beberapa desa kan kalau misalnya ada yang meninggal bisa diumumin di masjid gitu kan. Wah, ini nggak ada nih diumumin nih. Nah, karena penasaran Reza pun jadi memberanikan diri lah, Wak, keluar rumah dari jam 1 malam itu untuk melihat situasi di luar sana. Dan sebagaimana kebiasaan di desa Tani, Wak, kalau memang ada warga yang meninggal dunia, jenazahnya ini memang akan disolatkan terlebih dahulu di masjid yang memang berada di sisi barat rumah Reza nih kan. Jadi pasti memang lewat depan rumahnya Reza gitu. Nah, nanti setelah disolatkan barulah jenazah ini akan dibawa ke pemakaman umum desa Tani juga yang memang berada di sisi timur rumahnya Reza. Jadi rumahnya Reza tuh macam di tengah-tengah, Wak, antara masjid sama tempat pemakaman umum ya. Nah, singkat cerita, setelah keluar rumah nih, Reza nengok memang betul, Wak, ada tuh rombongan pengiring jenazah, tapi nggak lagi mau nyolatin jenazah itu ke masjid. Kan harusnya kalau memang ada yang meninggal disolatin dulu gitu kan. Walaupun udah tengah malam kayak gitulah kan ibaratnya, ini kok nggak ada solatin, tapi langsung mau dibawa menuju ke pemakaman nih kan. Nah, hal itu berarti rombongan pengiring jenazah ini akan segera langsung melewati depan rumahnya Reza lah ini dalam waktu dekat. Kelihatan tuh, Wak, kelihatan, tapi arahnya memang arah mau ke tempat pemakaman bukan ke masjid. Nah, nengok itu Reza tuh waktu itu malam itu aku belum takut ini dia. Belum ada rasa curiga sama sekali nih. Aku ngerasa itu warga yang lagi meninggal. Jadi aku nggak langsung masuk ke rumah. Aku tungguin ya rombongan tuh lewat depan rumah aku kan. Dan ketika rombongan itu semakin dekat, Wak, Reza baru sadar bahwa orang yang menggiringi jenazah itu semua berpakaian sama persis, warna bajunya, model bajunya semuanya sama, jadi macam pakai seragam. Tapi di situ Reza pun belum berpikir macam-macam, Wak, karena dia nganggap oh ya udahlah mungkin itu memang petugas masjid yang baru ada seragam baru gitu kan, makanya mereka pakai seragam khusus gitu kan. Dan ditungguin aja sama Reza. Dan ketika rombongan itu makin dekat lagi, barulah Reza ini nanya, Pak, maaf, Pak, ini siapa nih yang meninggal, kok tumben nggak disolatin dulu di masjid? Nah, dengar pertanyaan itu, rombongan itu berhenti memang. Rombongan pembawa jenazah yang tadinya berjalan secara beriringan ini langsung berhenti tepat di hadapan si Reza tuh, Wak. Dan nggak cuma itu aja, dalam hitungan detik, Wak, rombongan itu serempak sama macam anak-anak tadi, Wak. Langsung menoleh dia ke arah Reza, cuma tatapannya tajam. Dan yang baru Reza tahu itu tuh semua bukan manusia, Wak. Mata mereka tuh menyala gitu loh, merah gitu. Nah, menyadari dirinya diplototin sama puluhan pasang mata menyala ini, di situ, Wak, Reza nih, disinilah baru dikabulkan doanya. Pingsan dia langsung, udah nggak sempat ngapa-ngapain, teriak nggak, pingsan. Reza waktu itu pingsan kurang lebih 8 jam, Wak, dan baru sadar keesokan harinya nih kan. Nah, ketika terbangun Reza sudah berada di kamar dengan ditemani sama Ibu Sari, ibunya kan. Nah, melihat Reza itu siuman, Bu Sari pun langsung memeluk si Reza dengan perasaan lega, ya Allah anakku, kok nggak apa-apa kan, nak? Kemarin Bapak nemuin kamu pingsan depan rumah. Emangnya kamu kenapa? Kamu habis nengok apa? Gitu kan. Nah, mendengar pertanyaan itu, Reza pun akhirnya menceritakan lah itu kan semua peristiwa mistis yang dia alami semalam dengan sangat-sangat detail, mulai dari ada suara bapak-bapak yang la ilaha illallah sampai ngelihat pembawa jenazah itu bermata merah tuh. Nah, setelah mendengar cerita dari si Reza, Bu Sari langsung bilang, astagfirullahaladzim, untung kamu nggak sampai dibawa ke sana, nggak dibawa sama mereka ke alam mereka.
mereka itu siapa Bu? Kenapa aku mau dibawa? Kata Reza lagi kan. Nah disitulah Bu Sari pun akhirnya berkata, jadi nah orang-orang yang kamu lihat semalam itu kemungkinan besar adalah lampor. Jadi macam makhluk jelmaan iblis yang sering memang berkeliaran di sekitar kuburan untuk mencari tumbal. Wah, kamu tahu sendiri kan rumah kita kan memang di atas tanah bekas kuburan. Itulah ibu udah bilang apa? Dari awal ibu tuh nggak pernah setuju kita tinggal di sini ha. Ya inilah akibatnya kan. Kita diganggu-ganggu terus. Ini kok udah sampai terpingsan pula depan, besok apa lagi nah. Ya Allah, kok kemarin cuma ditengokin aja, sekarang kok sampai pingsan kayak gitu. Ibu takut kamu tuh nanti diapa-apain kata. Iya ya Bu, kok macam makin gak aman aja tempat ini. Masih ada aja gangguannya kata si Reza gitu. Nah karena memang tidak mau terus-terusan mengalami kejadian mistis kayak gini, Wak, Bu Sari pun langsung lah itu setelah kejadian si Reza ini pingsan depan rumah itu, Bu Sari kembali mendesak suaminya Pak Agus supaya cepat udah Pak pindah aja lah kita dari rumah ini Pak. Didesak terus nanti. Pokoknya mama aku mau pindah dari sini, aku mau pindah dari sini. Dan udahlah, akhirnya gara-gara didesak terus, Pak Agus pun terpaksa menuruti permintaan istrinya dan langsung segera menjual rumahnya itu. Tapi ya itulah, Nat, karena memang kemistisan dari rumah itu sudah tersebar luas seantero desa Tani itu, ya nggak ada satupun warga yang mau beli rumahku. Sampai akhirnya ada macam seorang kiai gitulah yang bersedia membeli rumah itu untuk dijadikan pondok pesantren. Alhamdulillah Pak Kiai mau beli. Nah singkat cerita, setelah rumah itu berhasil terjual, Reza dan keluarganya pun langsung lah itu pindah ke rumah baru yang jauh lebih aman dan juga jauh lebih layak lagi. Dan alhamdulillahnya Nat, setelah berpindah rumah ini, teror menyeramkan itu sudah tidak pernah lagi menghantui si Reza dan juga keluarganya, Wak. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Reza dan juga keluarganya Kekara tinggal di rumah bekas tanah kuburan. Aku sepanjang cerita ini ke kalian serius nih, kaki aku naik loh nih. Merindingnya sampai ke kaki. Apalagi waktu bagian Reza diapit. Bagian anak itu tuh loh, sama bagian semua merinding, astagfirullahaladzim. Tapi yang jelas semoga setelah tanah itu dibangun jadi pondok pesantren, sosok-sosok penghuni tanah itu sudah berhenti mengganggu manusia yang ada di sekitarnya Wak ya.